Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Saudara-saudara muslimin muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kali ini akan menjelaskan arkan iman, yaitu rukun-rukun iman. Setelah kita faham berkenaan akidah dan iman, selanjutnya kita wajib beriman kepada rukun-rukun iman. Arkanul iman sittatu asya'ah. Rukun iman itu ada 6 perkara. Berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, al-iman huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beriman di sini bukanlah sekedar kita percaya, tetapi mestilah bermakrifah kepada Allah, yakni mengenalnya dengan mengetahui bukti-bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya serta segala sifat-sifatnya. Lihat di dalam kitab Minhajul Mu'minin jilid 1 MS 73 hingga 79. Saudara, ma'rifah kepada Allah itu sangat penting karena ia merupakan asas yang di atasnya didirikan segala kehidupan kerohanian. Maka dengan ma'rifah itu akan memancarlah semangat beramal dan memberikan kerohanian yang tinggi, yakni memancarkan semangat beramal dan memberikan didikan kerohanian yang tinggi. Setiap mukmin mestilah memiliki akidah yang benar, yakni kepercayaan dan keyakinan yang teguh berkenaan wujudnya Allah dan segala sifat kesempurnaannya dengan menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Ada 2, yakni dalil menggunakan akal dan Al-Quran. Namanya akli yaitu akal, nakli itu Al-Quran. Saudara, ma'rifah itu dapat dicapai melalui 4 jalan. Ini penting. Yang pertama, manusia harus mengetahui fitrah ketuhanan, yakni yang dinamakan gharizah. Manusia harus mengetahui fitrah ketuhanan, yakni gharizah diniyah, insting. Lazimnya disebut sunnatullah karena pada diri manusia itu sendiri terdapat tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Cara ini perlu dipertingkatkan, jemaah perlu belajar lebih lanjut lagi. Jadi ini kita yang pertama mengenal Allah dengan menggunakan akli. Yang kedua menggunakan cara nakli, yaitu Al-Quran. Jadi 2, untuk mengenal Allah, pertama dengan akal, yang kedua dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, melalui hikmah, yaitu memeriksa secara teliti kejadian
dan keajaiban langit dan bumi serta segala isinya, memperhatikan dan merenungkan kejadian alam dan segala makhluk ciptaannya. Ini menggunakan akli. Adanya langit dan bumi serta segala isinya, pergantian siang dan malam adalah bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungkan firman Allah yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Selalu dibaca kalau saya jadi imam isya kan baca itu surah Ali Imran kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita menggunakan akal. Dan juga pada diri manusia itu sendiri terdapat tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-20 hingga ayat 21, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada diri kamu sendiri ada tanda-tanda wujudnya Allah. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Afala tubsirun. Coba perhatikan, pada diri kita ini ada tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mudah tanpa belajar. Mesti dengan belajar dan belajar dan berguru. Sebab belajarnya itu guru-guru yang alim, yang memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saudara, ini yang pertama. Sedangkan melalui nakli, ini melalui Al-Quran. Selain daripada menggunakan akal, kita perlu menggunakan Al-Quran karena akal itu tidak 100% benar. Bagi orang yang beriman, tanda-tanda wujudnya Allah yang ada pada langit dan bumi ini tidaklah bermanfaat bagi mereka untuk mengenal Allah dan Rasul dan keesaannya, karena mereka buta hatinya. Orang yang buta hati tak bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fahami bahwa selain daripada kita menggunakan akal, juga menggunakan Al-Qur'anul Karim. Nah, melalui wahyu, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, karena ia merupakan kumpulan wahyu ilahi yang menjelaskan mengenai perihal ketuhanan. Maka dari situlah akan memperoleh hidayah Allah. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang mukmin, dan Allah membimbing cahayanya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini important kita lihat dalam surah An-Nur ya, ayat ke-35. Apabila nur hidayah Allah itu menyelinap, yakni menyinari hati seseorang, maka akan lapanglah dadanya. Apabila nur hidayah masuk ke dalam hatinya, itu dada seseorang itu akan merasa lapang. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang telah dibukakan Allah dadanya untuk
untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya, yakni hidayah, petunjuk Allah, petunjuk dari Tuhannya. Sama seperti orang-orang yang tertutup mata hatinya, jelas tidak sama. Apakah orang-orang yang telah mendapat nur hidayah sama dengan orang yang tidak dibuka hatinya, yakni yang tertutup hatinya? Jelas tidak sama. Maka sangat celakalah orang-orang yang keras hatinya untuk menerima peringatan daripada Allah. Keadaan mereka yang demikian itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Orang yang buta hati, hatinya tertutup, tidak bisa menerima hidayah Allah SWT. Maka kita perlu hati ini senantiasa dicuci. Apa pencuci hati? Pencuci hati ialah zikrullah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat ya Allah hati akan tenang. Nah, ini perlu juga, bukan hanya kita tahu nama Allah, tidak, mengetahui dan memahami nama-nama Allah yang indah-indah dan sifatnya yang sempurna. Allah itu mempunyai nama-nama yang indah, yaitu dinamakan Al-Asmaul Husna, ya kan? Jadi semuanya kita sudah tahu bahwa nama-nama Allah yang indah itu ada 99 yang dinamakan Al-Asmaul Husna. Qulidu'allaha awidu'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi kita mau berdoa kepada Allah, boleh menyebut salah satu daripada Al-Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kan ada. Itu pun zikir dan itu menyebut nama-nama Allah. Baik, mudah-mudahan jemaah faham bahwa untuk mempercayai dan mengetahui wujudnya Allah itu dengan dua cara. Yang pertama, mengenal Allah itu dengan akli, dengan akal. Yang kedua dengan nakli, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya.